Assalamualaikum 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Teknologi Finansial eh, akan dan izinkan kami untuk memaparkan presentasi terkait diskusi kami mengenai topik kredit digital dan kepercayaan pada masa depan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Farizi. Kenalkan, nama saya Infaki Tungkat Ramadan. Pak Reza Mumtaz. Dan kami akan melakukan presentasi dari sekarang. Silakan, next. Boleh di next. Yang pertama, untuk sub bahasan pertama, kami mendiskusikan analisis dari studi kasus yang ada terkait perubahan terkait perkembangan teknologi fintech lending lebih khususnya kalau kita melihat dari sudut pandang seorang Yuval Noah Harari selaku penulis buku Sapiens. Jadi, menurut beliau, dalam sistem fintech lending ini, kepercayaan pada masa depan bisa terlihat dari pemberian kredit tanpa jaminan kepada para mahasiswa dan pekerja muda. Pihak-pihak yang memiliki perusahaan fintech ini percaya bahwa para peminjam akan memiliki pendapatan di masa depan yang memungkinkan mereka untuk membayar kembali pinjaman yang mereka telah ajukan. Hal ini sesuai dengan penjelasan novel Yuval Noah Harari pada bukunya bahwa kredit didasarkan pada keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik atau lebih produktif daripada masa sekarang. Hal ini juga kembali lagi kepada konsep kapitalisme, di mana kapitalisme adalah sebuah peradaban yang dibangun atas kepercayaan bahwa masa depan akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, boleh di next. Nah, untuk subbahasan ini, perpindahan kepercayaan itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kepercayaan investor kepada fintech, yang kedua kepercayaan fintech kepada para peminjam, yang ketiga kepercayaan peminjam kepada sistem ekonomi. Nah, yang pertama, investor yang percaya kepada fintech. Investor percaya bahwa perusahaan fintech mampu mengelola risiko dan menghasilkan keuntungan dari bunga pinjaman. Kedua, kepercayaan dari pihak fintech ke pihak peminjam. Fintech percaya bahwa para peminjam akan mampu dan mau untuk membayar kembali pinjamannya di masa depan. Yang ketiga, kepercayaan para peminjam ke sistem ekonomi. Peminjam percaya bahwa akses terhadap kredit dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan atau meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Next. Oke, selanjutnya itu kita akan diskusi dari potensi manfaat ekonomi. Fintech dapat memberikan manfaat ekonomi terutama dalam 2 hal, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pinjaman digital dapat membantu individu mendapatkan modal untuk kebutuhan produktif, seperti usaha kecil, membeli alat kerja, atau membiayai pendidikan. Ketika lebih banyak orang memiliki akses terhadap modal, aktivitas ekonomi di masyarakat juga meningkatkan dan perputaran uang menjadi lebih besar. Selain itu, fintech juga membantu meningkatkan inklusi keuangan. Banyak orang, terutama mahasiswa atau pekerja muda, seringkali sulit mendapatkan pinjaman dari bank karena nggak memiliki jaminan atau riwayat kredit. Melalui aplikasi fintech, mereka tetap bisa akses layanan keuangan dengan lebih mudah, sehingga masyarakat dapat terhubung dengan sistem keuangan. Selanjutnya itu ada potensi risiko sosial. Di sisi lain, kemudahan akses pinjaman digital juga dapat menimbulkan beberapa risiko sosial. Salah satunya yaitu overutang, yaitu kondisi ketika seseorang meminjam uang melebihi kemampuan mereka untuk membayar kembali. Karena proses pinjaman sangat cepat dan mudah, sebagian orang bisa tergoda untuk mengambil pinjaman tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan mereka.
Selain itu, terdapat juga risiko gagal bayar. Jika peminjam tidak memiliki pendapatan yang stabil atau mengalami kesulitan ekonomi, mereka bisa mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat memperburuk kondisi keuangan peminjam. Resiko yang lainnya yaitu stres finansial. Tekanan ini akibatnya dari cicilan, bunga, dan denda keterlambatan dapat menimbulkan kecemasan dan tekanan mental. Contohnya itu dalam beberapa kasus, yaitu masalah utang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan kesejahteraan seseorang. Selanjutnya kita masuk ke 3 prinsip etis vintage lending. Oke, prinsip yang pertama itu adalah transparansi informasi, yang dimana vintage lending ini harus memberikan informasi yang jelas mengenai bunga pinjaman, biaya tambahan, denda keterlambatan, dan jangka waktu pembayaran. Nah, dengan adanya transparansi ini, pengguna itu jadi bisa memahami dengan baik kewajiban yang harus mereka bayar. Hal ini juga penting supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau merasa dirugikan setelah mengambil pinjaman. Selanjutnya, prinsip kedua itu ada perlindungan data dan privasi pengguna. Jadi, fintech lending ini biasanya kan mengakses berbagai data pribadi pengguna, seperti identitas, nomor telepon, atau data keuangan. Nah, maka dari itu, perusahaan itu harus menjaga keamanan data tersebut dan tidak menyalahgunakannya. Data pengguna juga tidak boleh disebarkan tanpa izin karena dapat melanggar privasi dan merugikan peminjam. Selanjutnya yang terakhir itu ada pemberian pinjaman yang bertanggung jawab. Jadi fintech ini harus menilai kemampuan finansial calon pinjam sebelum memberikan pinjaman. Tujuannya agar pengguna ini tidak meminjam melebihi kemampuan mereka untuk membayar kembali. Dengan cara ini, risiko gagal bayar dan masalah utang berlebihan bisa diminimalisirkan. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika penjelasan masih ada yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.